Oke, jadi malam ini ada Kak Adinda, Kak Siana, sama Kak Selina ya. Oke, jadi kemarin dari hari Senin sampai hari Rabu, saya review sedikit ya, mungkin karena ada Kak yang baru join juga. Jadi beberapa hari ini, dalam 3 hari kemarin sama hari ini berarti hari keempat, kita belajar mengenai quality assurance seorang quality assurance engineer. Di mana quality assurance engineer itu adalah seorang yang di yang dibutuhkan dalam sebuah tim untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi atau software itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Sederhananya, kalau kemarin saya jelaskan, kalau mau diibaratkan polisi bisa, diibaratkan auditor juga bisa. Tapi dalam hal ini kita lebih spesifik kepada seorang engineer. Ya, kurang lebih sama tesnya, tugasnya apa, dia pengujian. Kurang lebih karena seorang QA engineer itu adalah orang yang harus memastikan quality of application itu juga bagus, maka tentu hal yang paling utama adalah tes, kemudian pengujian, identifikasi masalah, dan segala macam. Jadi mungkin ada sedikit mindset tentang auditornya. Kemudian kalau QA engineer itu kita ada di bagian SDLC sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga menjadi bagian dari SDLC. SDLC sama SDLC itu ini software development life cycle, sedangkan ini bedanya hanya test cycle. Perbedaannya hanya pada kalau development itu pengembangan, kalau tes itu artinya pengujian. Nah, seorang QA engineer itu tidak hanya melakukan pengujian yang artinya kalau melakukan pengujian berarti di akhir proses ya, Kak, tidak. Tapi QA engineer itu juga dilibatkan mulai dari awal. Tapi memang biasanya QA yang ikut dari awal itu adalah QA leader. Biasanya tim QA engineer yang di bawah itu nanti akan dibagi tim oleh QA leadernya. Oke, kemudian kita kemarin sudah belajar membuat, hari kemarin itu kita sudah belajar membuat sebuah yang namanya test case. Test case itu adalah komponen dalam tahapan pengujian di mana kita akan memasukkan semua langkah-langkah pengujian dan kira-kira apa saja yang butuh diuji dalam sebuah software itu sendiri. Contohnya kemarin sudah ada, kita sudah beberapa kali melakukan percobaan kemarin. Jadi kayak test case itu ada yang nama tesnya apa. Oh ya, kemarin saya ada sedikit lupa. Itu ada komponen namanya tanggal tes. Ini penting sih. Karena kapan sih kita melakukan tes? Ada yang sampai menuliskan ini jam berapa. Misalnya jam 10 sampai 12. Itu juga perlu. Beberapa di beberapa tempat seorang QA engineer itu kan tidak sesederhana kayak proses login, tapi dia mungkin dibutuhkan untuk melakukan testing dalam hal mendapatkan data yang lebih spesifik untuk user yang nantinya dikelola oleh tim marketing. Misal, kalau dalam jam-jam tertentu QA engineer itu juga biasanya membantu tim R&D atau marketing di jam-jam tertentu itu ternyata pengguna aplikasi kita itu naik misalnya. Paling banyak itu di sini. Oh, kenapa ya kira-kira? Nah, itu biasanya tim QA juga ikut andil di situ, termasuk melakukan testing di mana pada saat jam-jam tertentu orang itu akan cenderung menyukai warna yang seperti apa. Oh, ternyata aktifnya pada malam hari, maka warna yang baik itu seperti apa. Biasanya juga diajak diskusi seperti itu. Ini ya, jadi contohnya ada test case-nya, kemudian kita mau meriksa apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, data ujinya apa, harapannya apa, aktualnya bagaimana, hasilnya seperti apa. Kalau ini misalnya pengennya keluar halaman about, tapi masuknya halaman inventory, ini termasuk fail.
dan segala macam sampai hal yang dibutuhkan. Seperti yang saya jelaskan kemarin, seorang QA engineer itu paling butuh itu adalah mindset. Tanpa menegasikan, mungkin ada beberapa part dari QA engineer itu butuh skill coding. Tapi mindset mengenai quality assurance itu adalah yang modal utamanya. Nah, kemarin di akhir sesi, saya info kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah belajar. Saya minta untuk mencari apa itu backlist, severity list, dan priority list. Karena kemarin kita sudah belajar basicnya, kemudian how to-nya, konsepnya, apa yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita udah masuk agak sedikit advance. Kira-kira nih, ada yang sudah nyari belum backlist, severity list, atau priority list itu apa? Aku udah Kak. Apa itu kira-kira? Jadi kalau backlist, severity list itu ada yang kalau severity itu yang dampaknya cukup besar ke jalannya software itu. Tapi Mm-mm. kalau priority itu yang harus priority banget. Aku Terus, mungkin jelasinnya pakai kayak grafik bisa nggak sih? boleh, mau share screen? Nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi anggaplah severity ini sumbu X dan priority ini sumbu Y. Mm-mm. Jadi kalau bug itu masuk ke kategori severity-nya yang tinggi dan priority-nya itu tinggi juga, berarti itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau Oke. severity-nya kurang dari yang pertama itu, Mm-mm. priority-nya tidak terlalu, itu yang dikerjakan yang kedua urutannya. Lalu ada lagi yang bug-nya itu severity tapi bukan prioritas yang besar. Mm-mm. Itu dikerjakan setelahnya dan baru ada yang severity-nya sebetulnya tidak terlalu parah dan prioritinya juga tidak priority banget. Jadi itu boleh dikerjakan nanti ketika luang. Itu yang terakhir. Oke, Kurang lebih sih begitu. mantap sekali. Mantap Kak Siana, thank you ya atas penjelasannya. Nah, kurang lebih seperti yang dijelaskan Kak Siana tadi, ini saya coba ambil di beberapa tempat. Menurut saya ini yang lebih mudah dipahami seperti yang dijelaskan Kak Siana tadi, Siana. Jadi severity dan priority ini boleh ya, mau sumbu X, mau sumbu Y, boleh, mau severity-nya di sini atau priority di sini juga boleh. Tapi yang jelas severity dan priority itu memang dua hal yang berbeda, cuman dia saling berhubungan. Kayak tadi dijelaskan oleh Kak Siana, kalau severity-nya itu dia high atau major atau critical, bertemu dengan priority yang high atau major atau critical, maka dia harus didahulukan dan sangat urgent harus diselesaikan. Kalau di sini contohnya, login button is working atau key feature failed and cannot work around. Login button is working. Jadi yang namanya kayak kemarin kita ngomong website yang saya contohkan itu dia ada form login. Tapi tombol login atau function loginnya tidak jalan, kan itu sama aja. Jadi aplikasinya tidak bisa dipakai. Meskipun se-basic itu, tapi impact-nya itu sangat besar. Sehingga dia harus segera diselesaikan. Pun dengan severity low, priority high, atau priority low, severity-nya high. Itu juga sama. Ini yang nomor dua tapi. Yang pertama yang paling urgent adalah di yang paling kalau kuadran itu mungkin ini kuadran satu ya. Ini kuadran dua, ini kuadran tiga gitulah kurang lebih. Kalau dua dan tiga ini dia based on case biasanya. Jadi kasusnya apa sih? Lebih duluan severity-nya atau lebih duluan priority-nya? Itu based on diskusi dengan tim biasanya. Dan kalau misalnya dua-duanya low, nah ini ya bisa nanti lah gitu. Kalau sudah nggak ada bug yang berurgen lagi, nanti aja lah nggak apa-apa. Itu juga boleh. Oke, thank you Kak Siana. Sederhananya sih kalau teman-teman itu backlist atau severity list itu dia bedanya itu hanya di point of view-nya. Kalau ini dia point of view dari software atau aplikasi. Sedangkan priority list itu point of view-nya dari
user atau penggunanya. Nah, yang dijelaskan Kak Siana tadi, semisal severity list bertemu dengan priority list yang high, maka secara user itu akan terganggu dan secara sistem itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga ini harus diprioritaskan nih, karena dia harusnya di awal dan ini harus segera diselesaikan. Nah, itu salah satu metode untuk menentukan yang namanya severity versus priority. Kalau mau sederhana, bikin grafik boleh. Kalau enggak, mau nampilin pakai table, boleh. Nggak ada masalah. Yang jelas, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya teman-teman, kalau mau penjelasan yang agak simple kan, mau nyari-nyari sendiri itu, biasanya di website-website yang menyediakan tools untuk testing itu. Seperti misalnya untuk manage bug itu bisa pakai Notion. Ada lagi Trello, apa lagi ya? Banyak kok. Tapi yang paling populer kalau saya sering pakai itu Notion sama Trello. Karena dia fiturnya lengkap. Ini kalau yang online. Dan untuk tracing, mau tracing bug itu atau priority list itu, ini enak banget di dua ini. Dan notif, ada fungsi notif gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya lanjut ya. Oke, jadi kita masuk ke backlist dulu sama atau severity list itu sendiri. Karena point of view-nya itu dari software atau application. Di mana seorang QA engineer itu harus berpikiran ketika yang disampaikan backlist atau bug report, maka nanti yang ada di mindset teman-teman sekalian itu harusnya adalah bagaimana fungsi dari software atau aplikasi itu bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Contoh, kalau misalnya mau login ya pasti input username, password, klik login. Itu nggak usah pakai priority list pun dia sudah bisa masuk backlist jika memang ada masalah di proses login. Gitu. Itu masuk dari point of view-nya software. Kalau di pertemuan awal itu, kalau nggak salah ada yang tanya tanya black box testing itu apa sih gitu. Black box testing itu cocok untuk ngetes yang namanya backlist atau severity list ini karena di black box testing itu kita tidak perlu berpikir aneh-aneh tentang apa yang akan dipikirkan oleh user. Tapi bagaimana caranya fungsi yang seharusnya itu bisa dijalankan dengan baik di softwarenya. Misal, kalau misalnya kita input di sebuah website company profile itu kan biasanya di bawah itu ada connect with us. Tinggal ngisi nama, message-nya apa, kemudian emailnya dia dikirim. Maka ekspektasinya dari software itu adalah apapun yang diinput oleh user di situ antara email dan message yang dimasukkan, ketika dia di send, dia akan mengirimkan email ke kontak email dari perusahaan itu. Itu tanpa harus kita memikirkan point of view-nya user, itu sudah masuk kepada point of view-nya software. Kalau di point of view-nya user, mungkin yang paling spesifik adalah bagaimana kalau seandainya saya check out dengan barang A, kemudian harusnya sih langsung masuk keranjang, misalnya gitu. Dari keranjang itu nanti saya bisa milih nih, saya lebih suka drag and drop. Bisa nggak fiturnya? Oh bisa. Tapi saya lebih suka centang sih daripada drag and drop di checklist. Itu juga salah satu fungsi. Bahkan mungkin kita sebenarnya secara software tidak butuh itu. Tapi pengguna lebih senang dengan model seperti itu. Nah, itu bisa jadi point of view-nya dari user. Itu. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, QA engineer itu tidak harus mengetahui 100% apa yang ada di pikiran pengguna. Karena kita juga sama-sama manusia. Tapi sense of human itu pasti ada mirip-mirip. Kira-kira ini bagus apa enggak? Kira-kira stepnya kepanjangan atau tidak? Ini bisa diringkas atau tidak? Kalau diklik itu berfungsi atau tidak? Itu paling enggak hal-hal utama, hal-hal simple atau basic yang bisa dipikirkan oleh seorang QA engineer. Oke, saya masuk ke yang namanya bug life cycle. Jadi ada yang istilahnya bug life cycle. Bug life cycle itu apa sih? Dia itu sebuah siklus ya, sama seperti yang di depan. Siklus ini akan terjadi ketika bug itu sudah ditemukan. Jadi misalnya kayak kemarin punya masalah dengan login, maka bug life cycle itu akan berjalan.
di masalah tersebut sampai dia selesai ditangani. Nah, seperti yang kemarin ada yang tanya juga, apakah format test case itu formatnya harus seperti ini kah? Harus di Word kah? Atau ada format lain yang boleh dipakai? Boleh, karena bug life cycle pun test case dan segala macam itu penerapannya di setiap perusahaan itu bisa beda-beda, tergantung dari kebutuhan bug yang perlu ditangani, termasuk bagaimana besar kecilnya priority dari bug itu sendiri. Nah, penerapannya BLC ini juga tergantung dari preferensi peran yang akan mereview. Misalnya begini, ada startup yang memang dia timnya banyak. Ada project manager pasti, ada product manager pasti, ada eh, leader of developer pasti. Tapi masalahnya kita nggak punya QA nih. Tapi kita punya tim developer yang cukup banyak misalnya. Tapi kita tidak mau membebankan satu orang ini jadi QA. Tetap dia harus jadi developer. Maka misalnya perusahaan B, dia akan menugaskan developernya dia sebagai reviewer. Walaupun di sini misalnya contohnya reviewer yang pertama. Apakah itu bermasalah? Tidak ada masalah. Itu juga oke. Jadi dia merangkap tugas sebagai developer dan juga sebagai QA engineer. Jadi dia yang mungkin bukan dia yang mengerjakan codingnya, tapi dia yang bertugas untuk mereview. Pun tidak menutup kemungkinan dia yang mengerjakan dan dia juga yang melakukan review. Tapi sebaiknya kalau seperti itu reviewernya bertingkat ya teman-teman. Contoh lain misalnya kalau perusahaan A itu menugaskan QA untuk mereview terlebih dahulu. Jadi setiap setiap apa yang dilakukan developer, tugas utamanya adalah membuat program, membuat aplikasi. Di mana apapun yang terjadi dengan aplikasi ini akan direview oleh QA. Itu kalau timnya sudah cukup besar, itu jauh lebih efektif sebenarnya. Cuman tentu saja kalau dalam point of view perusahaan, itu juga masuk ke dalam cost project. Oke, ada juga tahapan bug life cycle itu sendiri. Sebenarnya ini ya based on best practice aja yang umum-umum. Pun kalau misalnya nggak mirip seperti ini juga boleh, nggak ada masalah. Karena status dari atau tahapan dari BLC itu sendiri based on behavior dari perusahaan itu sendiri. Misal yang pertama, ketika bug itu ditemukan, kita anggap statusnya atau tahapannya dia adalah new. Atau kata lainnya misalnya draft. Kemudian setelah bug itu dikumpulkan dan ditemukan, maka biasanya project leader itu akan mereview bug yang sudah dilaporkan. Atau QA leader yang akan mereview bug-bug yang ditemukan oleh QA engineer. Jadi mungkin awalnya need review misalnya. Oke, sudah direview. Di tahapan review itu ternyata nggak perlu review deh, tapi masuk divert. Divert itu apa sih? Divert itu gini, contoh sederhananya. Yang dites itu adalah halaman login. Tapi ternyata selain halaman login, kita menemukan bug nih. Ketika login itu saya klik tanpa ada user password, itu bisa masuk. Tapi yang seharusnya masuk ke dashboard, dia masuk ke halaman setting misalnya. Bisa masuk. Tapi sebenarnya saya nggak mau ngetes bagian setting, tapi saya maunya cuma login sama dashboard aja. Nah, scope-nya ini sudah berbeda. Atau scope itu apa? Cakupan. Cakupannya sudah berbeda dengan tahap yang dites. Itu dimasukkan ke divert juga tidak ada masalah. Dalam artian mungkin tim QA engineer yang lain dia akan melakukan testing di bagian setting. Jadi login dan setting. Yang satunya login dan dashboard. Maka divert yang ditemukan ini sangat berguna tuh bukan tim lain buat tim QA yang lain. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau duplikat jelas ya. Mungkin ini udah pernah dilaporkan kok dilaporkan lagi. Nah, itu bisa dua hal. Memang ada pelaporan ulang atau memang bug ini terjadi lagi setelah diperbaiki. Dari situ kita bisa tahu nih, oh ini pernah terjadi kok masih ada lagi ya. Rejected. Kalau rejected itu biasanya bug yang ditemukan itu bukan dari developer. Jadi bug yang bukan dari developer itu mungkin bisa jadi karena diserang oleh virus. Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang sebenarnya developer nggak ngutak-ngatik, tapi ternyata dari testing user, user ketika pakai itu ada juga tuh yang kayak begini. Nah itu bisa jadi di reject tuh, karena mungkin tidak termasuk lah.
Nah, sedangkan bug yang tidak ada dampak pada aplikasi itu di skip biasanya atau not bug lah. Ternyata bugnya ini oh typo sih ini cuman kata-kata doang sebenarnya nggak ada masalah sih. Boleh dimasukkan not bug boleh, mau direview juga boleh, dianggap low juga bisa. Nah, ketika review itu sudah selesai dilakukan dan menurut project leader itu sudah oke, maka dia masuk ke dalam fix atau tahap perbaikan. Kalaupun di sini itu nanti project leader atau QA leader menganggap bahwa bug-nya itu tidak sesuai, nah itu bisa direview lagi. Misal kita menemukan 10 bug. Nah, ini nggak cocok nih nomor 7 sama 9, coba dong cek lagi. Gitu. Itu juga bisa. Sampai akhirnya laporan kita itu diterima. Akhirnya laporan yang diterima akan diperbaiki oleh developer. Nah, setelah diperbaiki, itu teman-teman tidak perlu membuat test case ulang. Cukup dari test case yang sudah dilakukan kemarin, maka dihasilkan yang failed, dimasukkan ke dalam bug report. Nah, bug report itulah yang kita tes lagi. Maka di situ tahapannya adalah retest pada bug yang telah diperbaiki. Kalaupun itu sudah oke, maka mungkin ada yang menambahkan satu kolom lagi di reportnya itu, misalnya developer status, ada QA status gitu. Maka dari QA status itu nanti bilangnya solve atau pass. Itu juga bisa. Nah, karena sudah tahu bug life cycle, maka tahap selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah report yang namanya bug report. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di hari-hari kemarin. Jadi QA engineer itu memang kalau punya skill coding itu sangat-sangat membantu. Karena itu juga bisa membantu dari tim developer untuk bahasanya gini, kalau sama-sama bisa bahasa pemrograman dengan developer, artinya kita bisa satu bahasa dalam ngomongnya. Kalau orang Indonesia ngomong dengan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, maka komunikasinya enak. Kalau orang luar negeri dengan Indonesia, kalau pakai bahasa Indonesia, tentu komunikasinya susah. Tapi kalau sama-sama menggunakan bahasa Inggris, maka itu bisa mengefektifkan komunikasi yang dilakukan. Ah, sama dengan hal ini. Kalaupun dari tim QA itu tidak mengerti coding, itu tidak ada masalah sebenarnya. Itu hanya poin tambahan. Yang paling utama adalah kemampuan kita untuk komunikasi dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan testing dan bug itu dalam bentuk laporan. Bug report tentu laporan bugnya. Ini dokumentasi dari tim QA biasanya untuk melaporkan ke project leader. Ini loh bug yang kita temukan dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Nanti itu direview tuh sama project leadernya. Fungsinya apa sih bug report itu? Ya tentu tahapan mengetahui tahapan bug yang ditemukan. Jadi gini, tahapan bug yang ditemukan tuh contohnya gini. Dari depan sampai belakang tuh testing sebenarnya mulus-mulus aja. Cuman di tengah-tengah, misalnya di proses ketika dia memasukkan data diri, itu di halaman kesekian, halaman ketiga misalnya, itu ada bug. Padahal di depan dan belakang tidak ada. Ah, itu juga kita perlu tahu. Supaya dari tim developer itu bisa tahu, oh ini di step ini nih punya masalah gitu. Yang kedua itu ada namanya bug tracing. Jadi kita bisa lihat nih, ini bugnya itu sampai mana sih sedang diperbaiki atau belum diapa-apain. Karena kalau ini nggak segera diperbaiki, nanti dikejar deadline dan segala macam. Termasuk kalau misalnya bug ini ditemukan pada saat launching aplikasi. Itu akan mempengaruhi user satisfaction terhadap aplikasi itu sendiri. Kemudian mengetahui apakah bug yang ditemukan itu sudah pernah dilaporkan kayak tadi duplicate apa enggak. Kalau duplicate, kemarin solusinya apa ya? Siapa tahu sama, tapi terjadi di tempat lain. Nah, bug report ini nanti sumber dokumentasi kita nih untuk mengetahui perlu nggak sih retest itu. Kalau ternyata, oh ini nggak perlu retest sih, cukup sih, cuman memperbaiki kata-kata aja. Jadi nggak perlu dites lah. Oh ini perlu sih dites karena ini urgent ya, ini yang paling utama nih. Misalnya tombol urgentnya nggak bisa diklik nih. Ini perlu saya tes lagi. Yang selanjutnya itu mengkonfirmasi apakah bug itu masih terjadi atau tidak. Bisa jadi kan bug itu setelah diperbaiki ini eh, berdasarkan pengalaman nih misalnya. Karena kita dua orang yang berbeda, ada developer, ada QA. Biasanya gini, sudah tak perbaiki, sudah aku perbaiki loh dari bugmu yang kemarin. Developernya bilang gitu. QA-nya bilang, oke aku tes. Dites, mana masih nggak bisa ini kayak begini, ini masih belum bisa. Developernya juga ngotot-ngototan.
Kalau misalnya cuma verbal, itu kita nggak tahu nih, apakah yang diperbaiki itu sama dengan apa yang kita maksud. Nah, dengan adanya bug report itu, mereka juga bisa update di report kita ini. Ini sudah diperbaiki dengan siapa, yang memperbaiki namanya siapa. Itu bisa ke trace. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dia bisa jadi panduan bagi developer untuk bug fixing. Nah, bug fixing itu developer itu sangat mempermudah mereka kalau kita punya bug report itu. Nah, ini yang tadi ya. Priority, severity, height itu yang utama. Oke, sekarang coba kita belajar. Websitenya ini ya kemarin. Ini test case yang coba kita buat kemarin. Misalnya, kemarin kita memeriksa respon ketika berhasil login. Tahapannya seperti ini. Ujinya menggunakan username dan password ini. Kemudian hasilnya apa, aktualnya gimana. Menurut kita itu fail. Karena seharusnya user ketika login itu harusnya masuk halaman about, bukan inventory. Kenapa? Karena di halaman about itu mungkin dari aplikasi itu menampilkan pengumuman yang user itu memang menunggu pengumumannya di sini. Gitu. Jadi kalau masuk inventory bisa jadi mereka tidak tahu nih pengumuman apa. Nah, itu bisa jadi kalau ada something itu bisa diklaim oleh user kalau itu sangat berbahaya. Tapi kalau yang biasa harusnya tidak ada masalah. Nah, misalnya nih dari tes yang dilakukan, ini kita menemukan bug ini, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Judul bugnya apa? Halaman yang terbuka ketika user berhasil login. Oke, gimana sih caranya? Klik pada kotak username, isi username sama langkah-langkahnya. Oke, ini environment ini memang bahasa Indonesianya itu lingkungan ya teman-teman. Tapi yang dimaksud dengan environment di sini, dia itu adalah environment dari eh, yang dipakai dalam pengujian. Misal, karena aplikasi kita ini bentuknya website, maka yang paling sering dipakai itu adalah web browser. Bisa kita langsung menuliskan Chrome versi sekian. Atau kalau mau lebih spesifik itu bisa juga di depannya ditambah Mac OS Catalina versi berapa, Chrome sekian. Karena bisa jadi dengan versi Chrome yang sama, tetapi dengan OS yang berbeda, misalnya ini Windows 11, kemudian update 21H2 misalnya. Itu meskipun versinya sama, tapi aktual result yang ditampilkan itu beda. Bisa jadi nggak seperti itu? Bisa banget. Karena dari mereka yang web browser ini pasti juga mengembangkan di dua environment, di Windows sama di Mac misalnya. Nah, kalau teman-teman bisa menginputkan environment sedetail ini, itu lebih baik. Dengan catatan, ini akan sangat membantu developer. Siapa tahu secara code mereka itu sudah benar. Tapi ada bug tertentu di OS tertentu, di versi web browser tertentu. Nah, nanti biar mereka yang cari cara. Oke, misal kolom selanjutnya ini saya bug reportnya ini saya pakai yang sederhana gitu ya. Sebenarnya kalau mau lebih detail itu tidak sesedikit ini, tapi semakin ke kanan tuh semakin banyak. Termasuk developernya siapa, orang siapa itu juga masuk sih sebenarnya. Nah, misal tadi modul yang terpengaruh itu apa? Modulnya modul login. Actual resultnya itu apa? Tidak ada respon ketika tombol login diklik misalnya. Menurut kalian, itu prioritinya seperti apa kalau dia tidak bisa diklik? Oh, kalau dilihat sih, karena aplikasi kita itu sangat mengedepankan yang namanya login, Kak, di depan itu, maka modul login ini adalah modul utama kita, di mana nyawanya aplikasi itu ada di sini. Kalau user itu tidak login, dia tidak akan bisa pakai aplikasi ini. Maka eh, bug yang ada ketika login itu wajib harus segera diselesaikan. Kita bisa memasukkannya jadi critical. Nah, biasanya ada yang membagi priority atau leveling itu jadi 4. Ada yang jadi 3. Misal, kalau yang biasa dipakai itu critical, major, minor. Atau bahkan minor itu masih butuh diperbaiki. Ada yang lebih parah lagi yang mungkin nggak usah lah.
low, boleh. Gini juga boleh. Atau biasanya yang paling utama itu gini. Atau kalau mau simple, ada yang cuma dua. Gini juga boleh, major sama minor. Kalau kalau major itu artinya oke lah, nggak apa-apa kayak tadi. Jadi supaya sama, kita bagi tiga, biar sama dengan ini. Jadi anggap aja yang severity-nya high dan priority-nya itu high, maka kita anggap di kuadran satu itu kita menganggapnya sebagai critical, harus segera diperbaiki. Misal login button is working ini, is not working misalnya. Yang kedua, baru kita kita bagi misalnya severity high, priority low, major. Severity low, priority high, major. Dua-duanya kita anggap major. Ketika severity dan priority sama-sama low, kita anggap minor. Itu juga nggak masalah. Jadi ini kuadran satu, ini kuadran dua dan kuadran tiga, ini kuadran empat. Jadi ini satu, ini dua, dan tiga, ini empat. Itu. Itu boleh banget, nggak masalah, supaya memudahkan kalian untuk pengendalian. Nah, kenapa di sini namanya priority, Kak, bukan severity? Ini priority yang dimaksud di sini itu bukan priority list yang dimaksud di awal, tapi ini prioritas mana sih yang harus segera dikerjakan. Nah, apa hubungannya sama ini? Severity dan priority itu kalian biasanya tidak dibuat dalam list yang berbeda. Mereka semua dua ini masuk ke dalam satu report yang namanya bug report. Nah, bug report itu kalau seperti yang saya jelaskan tadi, severity itu adalah sudut pandang aplikasi, priority itu adalah sudut pandang user. Maka dalam kasus bug nomor satu, secara sistem itu fungsinya tidak berjalan dengan baik. Artinya secara severity ini masuk high. Kenapa? Karena login itu adalah nyawanya aplikasi. Dia pintu pertama sebelum melakukan aktivitas di aplikasi. Yang kedua, misalnya sudut pandang priority. Apa itu? Karena user yang pakai aplikasi kita itu wajib melakukan login, maka ketika user tidak bisa transaksi dan data di dalamnya itu sangat penting, maka user akan komplain ke kita. Gimana sih ini kok nggak bisa login? Maka bisa kita kategorikan priority-nya itu juga high. Maka di sini kita anggap critical. Gitu. Kurang lebih begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh yang nomor dua nih. Nanti kita coba saya nanti tanya ke teman-teman punya ide apa. Contoh misalnya yang kedua nih. Kenapa dianggap minor nih? Pesan error, bugnya itu adalah pesan error yang tampil ketika user memasukkan password yang tidak sesuai. Langkah-langkahnya sama. Nah, ini ada atau sebenarnya. Environment-nya apa di Firefox nih misalnya. Kalau di Chrome nggak apa-apa, tapi di Firefox masalah. Modulnya apa? Login. Actual result yang diharapkan, actual resultnya apa? Tampil pesan error password yang tidak sesuai atau bahkan di depannya misalnya tidak tampil pesan error password tidak sesuai. Sorry, password tidak sesuai. Ini. Nah, dari sini ketika masuk priority, maka QA engineer harus lihat nih. Hmm, Kalau semisal passwordnya salah, maka apakah tidak bisa login? Tidak. Apakah user itu sangat membutuhkan pesan error itu? Katakanlah, sebenarnya nggak butuh sih. Mereka tinggal klik login aja. Ya sudah, kalau nggak bisa login, ya udahlah, biar mereka input sendiri, nebak-nebak sendiri. Misalnya seperti itu. Maka kita kasih minor. Kemudian oleh QA leader, karena kita submit ke leader, bilang, oh ini kok minor. Ya, dengan alibi kita atau dengan apa namanya, explanation yang kita sebutkan ke QA tadi, ke leader kita. Terus ternyata menurut QA leader, oh oke, nggak masalah, ini kamu masukkan minor. Tapi kalau user tidak tahu pesan error bahwa passwordnya tidak sesuai, maka user tidak akan tahu nih, apa yang terjadi dengan aplikasi ini. Kenapa nggak mau login? Apa ada yang salah? Kan gitu. Maka pesan error itu termasuk butuh nih, tapi tidak terlalu butuh banget. Maka mungkin secara severity dia nggak terlalu penting nih, tidak high, dia low.
Tapi secara priority itu bisa mengganggu aktivitas user. Maka dia hide. Bisa jadi dia masuk ke kuadran 2, high priority, low severity. Maka mungkin ini bukan minor. Masukkan aja ke meja. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, ini Kak Anies sudah gabung. Ini di sini ada yang basic non IT nggak ya? Nggak ada ya? Aku, Oh iya, cuman aku Kak non Siana aja IT. ya. Tapi minat ngoding nggak Kak Siana? Aku sih minat ya, kalau gabut. Oke, mungkin besok ya di sebenarnya hari ini sih, cuman saya lihat kayaknya kalau mau perkenalan hari ini agak berat. Mungkin eh, besok coba saya kenalin sedikit lah. Kira-kira code itu seperti apa. Tapi teman-teman yang lain yang sudah bisa ya enggak masalah. Mungkin hanya saya share basicnya aja. Coding itu seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau format sih, kalau teman-teman mau ya ini sama sih. Ya, silakan Kak Siana. Tapi bukan berkaitan tentang itu. Mungkin Nggak apa-apa. aku cuma penasaran kalau tipe testing yang kayak gray box testing atau white box testing gitu. Kita ada kayak requirement harus mengerti tentang apa atau gimana gitu. Sebenarnya Kan basically ya gimana gimana. kan kalau black box testing gitu istilahnya kita masih awam, kita cuma ngetes ini itu doang kayak user aja gitu. Yang ku yang kulihat-lihat dari internet kalau gray box testing kan sama white box testing itu harus tahu internal aplikasinya gitu kayak kode sistem atau komponen app-nya gitu. Ya itu Betul. minimal harus tahu yang kayak apa gitu. Betul. Sebenarnya kalau kemarin yang dimaksud black box texting itu ya memang lebih kepada basic dari eh fungsional dari aplikasi itu sendiri. Jadi ini bisa jalan apa enggak dan itu dari sebenarnya lebih sederhananya gini. Kalau saya kasih logik analogi sebenarnya. Paling basic itu adalah kenapa disebut black box, kenapa disebut white box. Jadi kalau black box itu sebenarnya kita tuh tidak perlu tahu struktur yang ada di dalam aplikasi itu seperti apa. Yang penting kalau saya pakai aplikasi ini, software ini, itu jalannya gimana? Bisa nggak dipakai? Kayak gitu. Login bisa nggak? Diklik menunya bisa nggak? Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk white box sendiri, ada requirement khusus nggak sih untuk melakukan white box testing? Ada sebenarnya. Yang paling sederhana tadi, kalau yang saya sampaikan, ketika teman-teman melakukan white box testing, maka bahasa yang digunakan antara teman-teman sebagai QA dan bahasa yang digunakan oleh teman-teman developer, tim yang lain, tim developer, minimal itu harus satu bahasa. Kalau ngomong sama bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris bahasa Inggris. Kalau dalam dunia IT, kalau build up aplikasinya pakai Android menggunakan Java, maka seorang QA engineer kalau ingin melakukan white box testing, maka dia juga minimal paham bahasa pemrograman Java itu seperti apa. Supaya ketika menemukan bug dalam program, itu bisa sepemikiran dengan si developer. Itu kalau dari segi konsep pengetahuan struktur codingnya. Kalau siapa yang melakukan, walaupun sama-sama QA engineer, biasanya kalau black box testing itu rata-rata memang dari QA yang melakukan. Karena dengan harapan kalau yang ngetes itu developer sendiri, yang tahu code-nya kan seorang developer.
Maka developer itu akan tahu nih kira-kira cacatnya aplikasi yang dia bikin itu di mana. Biasanya itu ditutup-tutupi. Tapi kalau black box itu tidak ditutupi kata orang lain. Pun semisal white box itu mau dilakukan oleh QA itu tidak ada masalah. Yang penting pengetahuan code-nya itu mirip-mirip dengan tim developer. Nah, biasanya black box sendiri itu tujuannya untuk menguji fungsional seperti yang saya jelaskan di depan. Sedangkan kalau misalnya white box itu lebih kepada struktur yang ada di dalam aplikasi. Misal, kalau kenapa kita perlu melakukan white box testing? Misal, kenapa performa website kita ini lemot sekali, padahal internet kita udah kencang. Nah, kalau cuma ngecek black box testing, tidak akan dapat solusi. Kenapa? Karena bisa jadi memang code-nya sudah benar nih dibuat, tapi tidak efektif. Atau struktur yang digunakan dalam pembuatan program itu tidak bagus. Maka seorang QA engineer perlu melakukan namanya white box testing terhadap coding atau struktur data yang dimiliki oleh yang dibuat oleh developer. Nah, itu makanya disebut white box testing. Masuk pengetahuan tadi yang saya bilang. Pengetahuannya ya paling tidak harus tahu code-nya sendiri. Sedangkan kalau gray box testing itu dia in the middle sih, lebih tepatnya. Biasanya kalau teman-teman mau enak, langsung aja pakai dua-duanya. Mau black box atau mau black box atau white box. Itu. Kalau gray box sih ya antara keduanya sama aja sih. Itu sih mungkin Kak Siana. Apakah cukup jelas? Oke, cukup jelas Kak. Makasih. Ya. Ada yang lain? Oh ya, kalau nanti sebelum di akhir sesi, sebelum teman-teman eh, keluar dari room atau mungkin dari sekarang juga boleh dari Kak Anita tadi udah share di chat mengenai mengenai absensi yang bisa teman-teman pakai sebagai penanda teman-teman hadir di hari keempat ini. Sama halnya dengan yang kemarin, kalau teman-teman mau buat referensi, yang ini saya share ke teman-teman, tapi via chat ya. Saya japri satu-satu. Kalau mau dipakai untuk belajar boleh. Intinya gini sih, eh, kalau memang basic teman-teman ada di IT dan memang punya basic itu, sebaiknya itu dimanfaatkan dengan baik. Karena sometimes kita nanti akan disuruh untuk melakukan yang namanya white box testing. Pasti. Walaupun mungkin di awal kita cuma disuruh black box. Termasuk bisa jadi teman-teman nanti menemukan solusi atau ide gimana caranya program itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien dengan membaca code-code yang dibuat oleh programmer atau developer. Ada yang mau nyoba judul bab kira-kira apa? Anggap aja nanti modul-modulnya terserah. Bisa teman-teman kembangkan aja. Oke, kalau tidak ada, nih, besok kita itu akan belajar sedikit mengenai JavaScript. Itu coba dicari, termasuk mungkin Kak Siana ya yang di luar IT. Sebelum JavaScript, sorry, eh, anggap logika pemrograman. Dalam artian logika pemrograman itu sebenarnya kalau dalam dunia matematika itu ada apa ya? Premis, ada premis. Misal jika maka, jika begini maka begini, jika begini maka begini.
Jika maka itu bisa banyak sekali tingkatannya. Kalau yang IT sih sudah tahu sih biasanya. Ini. Ketika ini sudah oke, maka nanti kita akan belajar JavaScript. Tentu ini sangat basic ya. Nggak akan advance-advance banget. Kalau mau advance nanti join kelas saya. Jadi basic, nanti bagaimana JavaScript itu, JavaScript itu apa, fungsinya untuk apa, terus coding itu bagaimana. Yang namanya JavaScript, yang namanya seperti ini, coding itu ibaratnya anggaplah kalian punya sebuah gelas. Gelas itu namanya variabel, isinya air, air itu namanya value. Kalau value-nya cuma air, apa mau air sirup, maka value-nya berubah. Tapi harus ada tambahan sirup, artinya value plus sirup. Sorry, ya betul. Artinya nanti ada variabel plus parameter. Variabelnya apa? Gelas, isinya apa? Value. Ya, ada parameternya apa? Ada sirup, maka dia akan jadi air sirup. Ya kayak begitulah kurang lebih. Oke, ada yang ditanyakan? Kak Adinda, Kak Selina, Kak Siana? Karena kita ini free course ya, jadi saya nggak ngasih tugas. Biar teman-teman take aja dulu atau mau tanya, boleh. Karena besok itu hari terakhir free course-nya ini, maka di last day itu nanti saya nggak akan banyak-banyak bahas ini, tapi saya lebih kepada idea atau sharing atau Q&A dari teman-teman apa aja yang ingin dibahas. Boleh silakan besok. Jadi lebih kepada tips trik boleh. Karena ini yang saya jelaskan hari ini 5 hari itu untuk menjadi seorang QA engineer itu tidak sesederhana ini. Tapi memang ini materi pokok bahasan aja yang bisa dipakai. Itu ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk malam ini Kak Adinda, Kak Selina, Kak Siana, dan Kak Anis tadi yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita jumpa lagi besok di jam 8 malam seperti biasa. Terima kasih. Selamat malam.